Selamat pagi semuanya, Tabikun. Hari ini kita akan mulai materi perkuliahan lanjutan ya. Dengan kalian dapat menjelaskan ya. Pertama, sejarah teori evolusi, dan yang kedua, mekanisme terjadinya teori evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin ya, artinya itu terbukanya sebuah gulungan. Pengertian awalnya bahwa evolusi itu menggambarkan proses perkembangan satu organisme dari bentuk awal yang belum sempurna menjadi bentuk yang sempurna atau dewasa. Pengertian di masa kini ya, evolusi adalah proses perubahan yang adaptif yang berkembang melalui banyak generasi. Artinya, perubahan pada satu konsep evolusi itu karena adanya satu peristiwa bagaimana organisme itu dapat menyesuaikan diri, maka dia dapat hadir atau dapat progresif ya. Kemudian, pengertian masa kini juga mengatakan bahwa evolusi merupakan satu proses yang berlangsung dengan sangat lambat dan lama. Di dalam ruang lingkup, evolusi itu ada dibagi dua, yaitu evolusi mikro dan evolusi makro. Evolusi mikro merupakan perubahan evolusioner dalam suatu populasi lokal, meliputi proses terbentuknya variasi akibat mutasi dan seleksi sampai terbentuknya spesiasi. Evolusi makro merupakan perubahan evolusioner di atas tingkatan spesies, meliputi berbagai kecenderungan perubahan di dalam suatu garis keturunan serta terjadinya kepunahan. Pembagian evolusi itu dibagi atas beberapa aspek. 1. Evolusi biologi, yaitu evolusi yang dialami oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Evolusi fisik atau anorganik, yaitu evolusi yang dialami oleh bumi, bintang, dan planet-planet baik secara kimia maupun fisika. Pada penekanan hari ini, kita hanya mempelajari dari aspek evolusi biologi yang ada kaitan dengan tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian, apa itu evolusi biologi? Evolusi biologi proses perubahan pada organisme yang berlangsung dari generasi ke generasi dengan sangat lambat dan lama, di antara lain adalah menjadi faktor penyebab terjadinya keanekaragaman organisme, munculnya spesies baru atau spesiasi. Apa yang terjadi ketika organisme itu mengalami evolusi atau perubahan? Pertama, ya, suatu individu dapat berubah karena sebagai akibat dari perubahan dalam kromosom dalam dirinya. Kemudian, dalam kromosom itu ketika perubahan kromosom terjadi, maka dengan sendirinya akan mengalami perubahan dalam gen. Kemudian, terjadinya rekombinasi dari berbagai mutasi yang menghasilkan keanekaragaman individu. Jadi, perubahan biologis itu ada dua, ya, kromosom, gen, dan rekombinasi akibat dari berbagai mutasi yang menghasilkan keanekaragaman individu. Konsep evolusi berikutnya, yaitu semua organisme berasal dari moyang yang sama. Oleh karena pengaruh kondisi yang berbeda, maka spesies mengalami mutasi gen, perubahan jumlah dan struktur kromosom, seleksi alam, dan isolasi reproduksi sehingga terbentuknya spesies baru. Jadi, mekanisme terjadinya satu evolusi itu pertama adalah mutasi gen, perubahan jumlah struktur kromosom, seleksi alam, isolasi reproduksi sehingga terbentuknya spesies baru. Apa akibat dari evolusi? Pertama, terjadinya diferensiasi pada organisme. Yang kedua, peningkatan kompleksitas struktur. Yang ketiga, peningkatan kompleksitas struktur dan fungsi organ atau sistem organ.
spesies survive atau evolusi progresif. Yang keempat adalah spesies ekstrinsik atau evolusi reprogresif. Jadi, hasil akhir dari evolusi itu bisa terjadi diferensiasi pada organisme, peningkatan kompleksitas struktur dan fungsi organ atau sistem organ, dan jika ini mengalami perkembangan mampu beradaptasi, maka akan progresif. Jika tidak, maka akan mengalami reprogresif. Kemudian, pandangan evolusi itu dari berbagai tokoh, yaitu Parmenides, Herodotus, Anaximander, Thales, dan Empedokles, autogenesis, dan finalisme. Apa bedanya? Pertama, bedanya pandangan macam-macam teori itu. Pertama, Parmenides, keanekaragaman dan perubahan organisme yang telah teramati sejak lama hanya suatu ilusi. Berikutnya, Herodotus, organisme dalam perjalanannya hidupnya selalu mengalami proses yang konstan, ya. Kemudian, yang ketiga adalah Anaximander dan Thales, mengatakan manusia berasal dari jenis makhluk yang menyerupai ikan. Makhluk hidup pada awalnya muncul dari air. Kemudian pendapat Empedokles, alam semesta berada dalam keadaan perkembangan yang mempengaruhi baik organisme maupun benda-benda mati. Kemudian, manusia dan hewan berasal dari bagian-bagian kepala, badan, dan tangan yang terpisah-pisah, yang pada organisme tertentu ketiganya tumbuh menjadi satu, sedangkan pada yang lainnya hanya kepala dan badannya yang tumbuh. Berikutnya adalah paham autogenesis. Proses evolusi terjadi karena ada dorongan dari dalam yang lebih menentukan, lingkungan tidak berpengaruh. Kemudian, tokoh berikutnya paham finalisme atau telepenisme. Proses perubahan organisme sampai menjadi satu bentuk akhir karena ada kekuatan transenden. Kemudian, kemudian paham finalisme atau telepenisme, proses perubahan organisme sampai menjadi satu bentuk akhir karena ada kekuatan transenden tadi. Kemudian paham ortogenesis, nomogenesis, dan aristogenesis mengatakan organisme berubah secara evolutif, sedangkan yang menentukan perubahan itu adalah dalam plasma. Demikianlah untuk hari ini. Baiklah, kita akan mendiskusikan. Anda silakan subscribe atau like, kemudian menuliskan pertanyaan saudara di kolom komentar. Diharapkan semua mahasiswa dapat menuliskannya. Terima kasih, sampai ketemu. Selamat siang, selamat berdiskusi.